Pemirsa, intens investigasi. Babak baru telah dimulai. Ya, sidang perdana gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah kemarin baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, di saat Sarwendah hadir dalam persidangan, Ruben justru tak hadir dan memilih diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Lantas, kemanakah Ruben Onsu? Di saat yang sama, Ruben justru mengunggah pesan melalui media sosial di tengah bergulirnya proses hukum. Apa makna di balik unggahan tersebut hingga memancing gelombang dukungan dari para warganet yang berharap dirinya memenangkan hak asuh anak? Lalu bagaimana jalannya sidang perdana yang baru saja digelar? Apakah masih ada peluang bagi Ruben Onsu dan Sarwendah untuk menemukan titik temu di luar ruang persidangan? Terlihat datang langsung ke pengadilan? Lantas pesan apa yang disampaikan Sarwendah melalui kehadiran tersebut? Benarkah seluruh langkah yang diambil saat ini semata-mata demi kenyamanan serta kebahagiaan anak-anak? Fakta-fakta apa yang akan disampaikan pihaknya untuk mempertahankan hak asuh anak di hadapan majelis hakim? Lalu, akankah mediasi yang akan datang menjadi jalan damai bagi kedua belah pihak? Ataukah justru persidangan ini akan membuka fakta-fakta baru yang semakin mengejutkan publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah resmi bergulir di meja hijau. Setelah resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026 lalu, sidang perdana terkait hak asuh anak akhirnya digelar pada Rabu, 15 Juli 2026 kemarin. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi persidangan, Sarwendah tampak hadir secara langsung di ruang sidang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Pemandangan berbeda justru terlihat dari sisi penggugat. Ruben Onsu tampak absen dan tidak menampakkan batang hidungnya. Absennya Ruben di persidangan perdana ini seketika memicu tanda tanya besar dari publik dan awak media. Menanggapi kegaduhan tersebut, Ruben Onsu langsung mengunggah sebuah postingan khusus di akun media sosial pribadinya untuk memberikan klarifikasi sekaligus penjelasan menohok. Ruben mengingatkan bahwa dalam hukum acara, sidang perdana sejatinya memang baru beragendakan pemeriksaan kelengkapan berkas atau kedudukan hukum para pihak, bukan langsung masuk ke pokok perkara. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan legal standing, kedudukan hukum para pihak beserta kuasa hukumnya. Setelah pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, majelis hakim akan menetapkan bahwa perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persidangan hari ini, majelis hakim akan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi serta menunjuk mediator dalam perkara ini. Seharusnya hal ini sudah dijelaskan oleh tim lawyer kepada klien tentang agenda sidang pertama. Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan kalian hari ini tentang sidang pertama. Insya Allah semoga yang terbaik. Terima kasih semua. Tulis Ruben Onsu tegas dalam unggahan terbarunya. Alih-alih menuai hujatan karena ketidakhadirannya, kolom komentar Ruben justru dipenuhi oleh gelombang simpati dan doa dari warganet yang berharap agar dirinya memenangkan hak asuh anak. Bismillah, semangat ayah Ruben. Insya Allah hak asuh di tangan ayah Ruben. Amin. Bismillah, semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala prosesnya. Semangat ko Ruben Onsu. Sejalan dengan penjelasannya di media sosial, tim kuasa hukum dari kantor Minola Sebayang dan Partners menegaskan bahwa sidang perdana gugatan hak asuh Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Absennya Ruben disebut karena kehadirannya belum diwajibkan pada sidang pertama yang masih beragenda pemeriksaan berkas administrasi dan legalitas kuasa hukum. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, persidangan akan berlanjut ke tahap mediasi yang dijadwalkan pekan depan.
Pada agenda tersebut, kehadiran Ruben dan Sarwendah diharapkan untuk mencari jalan tengah atas sengketa yang berlangsung. Meski harus menjalani proses hukum yang panjang, kuasa hukum menegaskan Ruben tetap optimistis dan mantap memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Sidang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, penggugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat dan juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini. Pak Minola juga hari ini berhalangan hadir, tapi kami juga selaku tim kuasa hukumnya yang hadir dalam persidangan. Gugatan hak asuh ini memang untuk Ruben dalam legalitas terhadap hak asuh anaknya. Nanti terkait bukti-bukti nanti akan disampaikan pada saat agenda pembuktian. Terhadap pokok perkara atau substansi nanti akan disampaikan oleh Pak Minola langsung. Kemudian untuk agenda berikutnya kami masih menunggu agenda mediasi yang nantinya akan dilakukan sekitar pada minggu depan, tapi nanti dalam waktunya mungkin akan disampaikan lagi. Agenda mediasinya, untuk agenda mediasinya nanti akan bakal ditentukan oleh mediator nanti, dan tadi mediator sudah dipilih pas saat persidangan. Nanti ketika kita sudah bertemu mediator dari pihak penggugat dan pihak tergugat, nanti kita akan menentukan tanggal untuk mediasinya. Pesan dari Ruben tetap memperjuangkan haknya sebagai ayah kandung. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Ruben Onsu meluruskan anggapan bahwa absennya sang presenter dalam sidang perdana merupakan bentuk ketidakseriusan. Mereka menjelaskan bahwa dalam perkara perdata, kehadiran prinsipal memang diharapkan. Namun hukum tetap memberikan kelonggaran apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan tertentu. Kuasa hukum menegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku pada sidang awal yang masih beragenda pemeriksaan berkas. Sementara saat persidangan memasuki tahap mediasi pekan depan, baik Ruben maupun Sarwendah diwajibkan hadir langsung untuk bertemu di hadapan hakim mediator. Pada prinsipnya, prinsipal yaitu Ruben tidak berkewajiban untuk hadir apalagi dalam sidang pertama, Pak ya. Karena sidang pertama kita sangat ketahui bahwasanya itu adalah pemeriksaan dari legalitas baik itu prinsipal maupun kuasa. Berarti di mediasi ya? Di mediasi pada prinsipnya menurut Perma memang prinsipal wajib hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika prinsipal ada agenda, maka bisa dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Itu sudah ada aturannya. Di balik optimisme Ruben Onsu, kuasa hukumnya, Minola Sebayang, mengungkap bahwa sebelum gugatan didaftarkan, kedua belah pihak sebenarnya telah menempuh mediasi di luar pengadilan dan menghasilkan kesepakatan resmi yang dituangkan dalam Akta 39 di hadapan notaris. Namun, Minola menyebut kesepakatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena itu, pihak Ruben menilai kecil kemungkinan untuk kembali menempuh mediasi kekeluargaan di luar pengadilan. Mereka memilih menyerahkan penyelesaian perkara sepenuhnya melalui jalur hukum dan mengikuti seluruh proses persidangan yang sedang berjalan. Sebelum masalah ini menjadi ramai kan kita sudah beberapa kali bertemu kan untuk membahas beberapa hal ya, terutama tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah jadwal untuk berkumpul dengan anak-anak itu yang tidak terus terrealisasi, dan juga kemudian tentang bagaimana itu uang nafkah itu kan harus, kalau menurut Akta 39 kan disampaikan, wajib untuk disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan. Tapi kan pola yang sekarang ini dibuat oleh mereka itu kan seperti invoice gitu loh. Sementara kan kalau uang biaya pendidikan nafkah anak itu kan pasti sifatnya fix ya. Coba tunjukkan mana ada orang yang sudah bercerai biaya nafkah anaknya itu tiap bulan berubah. Ya, tanya aja misalnya, maaf Sule misalnya, apakah dia berubah-ubah untuk memberikan uang nafkah anaknya, atau mungkin pihak-pihak lain yang mengalami perceraian? Tidak. Biaya pendidikan dan pemberian anak itu pasti akan fixed cost. Kalaupun memang misalnya ada perubahan karena sesuatu dan lain hal, pasti itu adalah melalui diskusi. Kalau sekarang kan tidak. Ini kan seperti invoice gitu ya, diberikan tagihan dan rincian yang nggak bisa ditanya bagaimana itu penjelasannya, dan kita harus, Ruben harus membayarkan kan begitu. Sementara ada hal-hal yang menurut Ruben juga itu tidak ada penjelasannya dan bukanlah merupakan item yang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena kalau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ini kan harus berdasarkan diskusi dari kedua orang tuanya, bukan merupakan keputusan sepihak. Apalagi kalau kemudian dikatakan reimburse. Nah,
Dari kata-kata reimburse itu aja kan sudah pasti bahwa semua pengeluaran itu kemudian di-reimburse kepada Ruben Onsu. Padahal kan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan disepakati di dalam Akta 39. Sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan, melahirkan Akta 39. Buat apa kita mengajukan gugatan kalau misalnya kemudian kita masih berharap ada mediasi di luar pengadilan? Kita ikuti aja joint meeting yang direncanakan pada hari ini tanggal 11 gitu. Karena mediasi di luar persidangan itu kan sudah pernah dilakukan dan melahirkan Akta 39. Sekali lagi saya katakan, mediasi di luar persidangan untuk mengatur segala konsekuensi dari akibat perceraian itu sudah pernah dilakukan dan melahirkan yang namanya Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kan itu kan tidak pernah direalisasikan. Itu kan tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dijalankan. Kalau itu dilaksanakan dan dijalankan, saya kira nggak akan ada masalah seperti hari ini. Nah, jadi oleh karena itu, kita juga sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ya nggak apa-apa kan mediasinya itu adalah mediasi yang di bawah pengawasan pengadilan negeri, kan begitu ya, oleh hakim mediator, kan begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini akan lebih memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan apa yang akan menjadi hasil dari putusan atau hasil daripada mediasi tersebut. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Itu janganlah artinya itu undangan joint meeting itu juga dipakai sebagai alat untuk membuat Ruben terbatas untuk melakukan upaya hukum yang ingin dia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya. Dan seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara Ruben dengan S, ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan, yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang menurut pendapat kami, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling tepat untuk mempertahankan kepentingan hukum Ruben Onsu, ya, dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul, dan juga tentunya adalah karena adanya dugaan eksploitasi anak tadi itu. Selanjutnya, seperti apa pula Sarwendah kemarin memilih hadir langsung dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu? Benarkah kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus demi menjaga kenyamanan dan kebahagiaan anak-anaknya? Lalu apa harapan Sarwendah terhadap proses persidangan yang kini resmi bergulir? Benarkah fokus utama Sarwendah saat ini bukan hanya perkara hukum, tetapi juga menjaga kondisi mental serta tumbuh kembang anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, langkah Sarwendah yang memilih hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin seolah menjadi jawaban berkelas atas absennya sang mantan suami. Di tengah kesibukannya yang padat, ibu 3 anak ini sengaja meluangkan waktu khusus demi bisa mengawal langsung sidang perdana tersebut. Saat ditemui oleh awak media seusai sidang, Sarwendah membeberkan alasannya bersikeras untuk datang langsung. Baginya, langkah ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk kepatuhan dirinya sebagai warga negara yang menghormati lembaga peradilan. Lebih dari itu, Sarwendah menegaskan bahwa setiap perjuangan yang ia lakukan saat ini, termasuk menghadiri persidangan, murni demi masa depan dan kebahagiaan anak-anaknya agar mereka tetap merasa aman dan nyaman. Sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Ya, nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Sudah bilang
spesial pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Hari ini adalah sidang pertama, ya. Hakim juga tadi memuji juga kehadiran klien kami, Bu Sarwendah, sebagai etikat baik, ya, menghormati proses persidangan ini sehingga klien kami hadir. Ya. Acara tadi yang pertama adalah menyampaikan semua identitas penggugat dan tergugat, lalu menetapkan hakim mediatornya. Ya, jadi nanti persidangan selanjutnya adalah mediasi oleh hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh pengadilan. Ya, di situ nanti mohon doanya dari rekan-rekan semua, dari semua masyarakat bahwa bisa ada perdamaian. Dan pihak Bank Minola juga sudah menyampaikan ini, sudah memproses ini sebagai proses hukum. Ya, jadi kita hormati, kita menahan diri untuk melakukan penghakiman di media sosial. Kita hindari penggiringan opini publik. Ya. Biarkan saja proses ini berjalan dengan baik. Untuk siapa? Bukan untuk klien kami, bukan untuk klien Bank Minola, tapi untuk anak-anak. Senada dengan ketegaran yang ditunjukkan kliennya, tim kuasa hukum Sarwendah menyampaikan bahwa mantan personel Cherry-Bell tersebut berada dalam kondisi mental yang sangat stabil dan siap menghadapi seluruh rangkaian proses persidangan ke depan. Bagi kubu Sarwendah, persidangan ini bukan sekadar ajang perebutan status, melainkan sebuah perjuangan besar untuk menjamin kesejahteraan lahir dan batin bagi buah hati mereka. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa fokus utama Sarwendah saat ini tidak bergeser sedikit pun, yaitu melindungi tumbuh kembang serta menjaga mental anak-anak agar tidak terguncang oleh kisruh orang tua di meja hijau. Yang perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwendah, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Selanjutnya, di tengah sengketa hak asuh anak yang masih bergulir, bagaimana dukungan yang diberikan Bertrand Peto kepada Ruben Onsu? Benarkah Bertrand hanya berharap yang terbaik bagi sang ayah dan mendukung hak-hak yang sedang diperjuangkannya? Benarkah di balik berbagai persoalan yang tengah dihadapi, Ruben tetap menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di balik ketegangan hukum yang terjadi di ruang sidang, kehangatan dan kekuatan justru mengalir deras dari dalam rumah. Jauh sebelum palu sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketuk, Bertrand Peto putra Onsu secara terbuka dan tanpa ragu telah melayangkan dukungan penuh atau full support kepada ayahnya, Ruben Onsu. Bagi remaja yang akrab disapa Onyo ini, posisinya dalam konflik ini sudah sangat bulat. Ia menegaskan siap berdiri di barisan paling depan untuk mengawal, menguatkan, dan menemani Ruben dalam memperjuangkan hak asuh adik-adiknya. Aku support yang terbaik untuk ayah. Itu aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak yang cuma bisa mensupport aja. Ya aku doa yang terbaik aja untuk bunda, untuk ayah juga.
Lebih lanjut, Bertrand putra Onsu membongkar bagaimana ketangguhan mental seorang Ruben Onsu di mata anak-anaknya. Bertrand mengungkapkan bahwa sang ayah adalah tipikal pria yang sangat jarang mengeluh ataupun menceritakan beban berat dan luka yang sedang dirasakannya. Di mata Bertrand, meski saat ini dihantam badai permasalahan yang bertubi-tubi, Ruben tetap berdiri tegak sebagai sosok pria yang teramat kuat demi melindungi keluarganya. Bagi Bertrand, Ruben bukan sekadar figur ayah, melainkan sebuah support system luar biasa yang selalu ada dalam setiap jengkal langkah hidupnya. Enggak, ayah itu enggak pernah cerita-cerita hal-hal yang apa yang dia lagi rasain. Aku cuman bilang sama ayah, ya sering-sering dibawa dalam doa aja menurut kepercayaan ayah sendiri gitu. Aku sebagai anak juga cuman bisa doa yang terbaik juga untuk ayah. Gitu aja sih. Ya dia orang yang luar biasa dan cukup kuat, dan juga dia orang yang bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk nutupin hal yang bikin dia capek gitu. Jadi dia kalau sama aku dia selalu menempatkan posisinya sebagai ayah yang hebat, dan juga nggak pernah kayak sorry ya ayah lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau aku lagi ngeluh dia tanggepin gitu. Kalau aku lagi bukan ngeluh sih, lebih tepatnya lebih curhat gitu. Ya aku lagi ngalamin ini, aku lagi di kampus kayak gini-gini gitu. Jadi dia selalu menempatkan waktu untuk aku bercerita gitu. Dan aku nyaman cerita sama dia. Nggak bisa kasih support yang gimana sih Om. Paling penting tuh aku cuma bisa ya doa, terus juga nyiapin kayak apa ya, ada waktu untuk cerita juga sama ayah gitu. Jadi ada dimana momennya bisa ngobrol berdua sama ayah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.